Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian perdana dari Majelis Taklim Proto Jannah. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah akan berikan syafaat pada kita sampai akhir zaman. Para hadirin telah hadir guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah bikhair Bang. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim SRB selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Allahumma amin. Jadi saat ini kajian pertama dari Majelis Taklim Proto Jannah. Semoga niat baik teman-teman kita Ustadz untuk mengadakan pengajian rutin setiap bulan dan juga Ustadz bisa mempunyai waktu untuk mengisinya. Semoga Allah jabah Ustadz ya. Allah. Jadi pahala buat kita semua Ustadz. Amin. Amin. Tema yang mungkin sekarang akan Ustadz sampaikan judulnya adalah ternyata semua sia-sia. Ini menarik sekali Ustadz judulnya Ustadz. Pasti di benak kita akan bertanya, apa yang sia-sia ya? Nah mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita simak saja tausiah dari Ustadz Syafiq seperti apa. Dan sebelumnya mungkin akan saya sampaikan bahwa kajian ini ada dua sesi, yaitu sesi pertama untuk tausiah dan sesi kedua tanya jawab. Yang mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui chat WA di nomor 0813 1400 440. Sebelum kajian ini dimulai, mungkin untuk para jemaah mohon agar meluruskan niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian supaya ilmu yang disampaikan tidak hilang, ikatlah dengan mencatatnya. Dan kemudian untuk para jamaah, audio dan video agar mohon dinonaktifkan selama kajian berlangsung. Mungkin itu aja Ustadz untuk masyarakat waktu. Pada saat tafadhol maskuro. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya yang hadir di Zoom meeting ya, dan yang mengikuti via media lainnya. Sebuah karunia Allah yang besar tatkala di pagi hari ini kita dapat menyempatkan diri untuk ngaji, untuk belajar tentang agama kita. Karena kita tahu keutamaan menuntut ilmu. Yang kata Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tuh mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan yang berilmu itu diangkat di atasnya orang-orang yang beriman beberapa derajat. Antara satu derajat dengan derajat lainnya itu seperti antara langit dan bumi. Sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat atau dari salah seorang sahabat. Ahibati fillah. Tema kita tentang ternyata semua sia-sia. Semua ingin hasil kerjanya itu dihargai. Semua ingin jerih payahnya dinilai. Namun bagaimana kalau kita bekerja
selama berpuluh-puluh tahun. Dan kita bekerja dengan janji yang sudah kita ketahui. Kita akan mendapatkan bonus dan berbagai fasilitas serta kenyamanan tatkala kita sudah selesai bekerja dari tempat tersebut. Namun ternyata semuanya sia-sia. Bonus tidak kita dapatkan. Fasilitas yang dijanjikan juga tidak diberikan. Kenapa? Karena ternyata kerjaan kita tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh tempat kita bekerja. Ternyata selama ini kita asal kerja. Modal semangat dan mengikuti orang lain. Yang mungkin dalam bayangan kita, orang itu kan lebih dulu kerja di sana. Ya anak ikutlah gimana dia kerja. Dan ternyata kerjaan orang-orang yang kita ikutin juga sama ditolak dan sia-sia. Oleh karena itu, menjadi satu hal yang urgen bagi orang yang mau bekerja untuk belajar dulu. Untuk tahu kerjaanku tuh apa. Aku tuh harus bagaimana. Apa yang harus aku lakukan. Maunya perusahaan itu apa sih? Bukan sekedar kau datang bekerja tanpa mengetahui apa yang harus engkau kerjakan. Disuruh bikin kopi. Bikin semaunya. Padahal bosnya itu nggak mau pakai gula. Engkau bikin kopi pakai gula. Kira-kira ketika engkau nyuguhkan kopi pakai gula ke bosmu. Engkau berharap pujian dari bosmu. Karena hari pertama engkau kerja. Engkau datang tepat waktu. Lalu engkau melaksanakan tugasmu untuk menyuguhkan kopi buat bosmu. Setelah disuguhkan. Kira-kira engkau akan mendapatkan pujian. Ucapan terima kasih. Atau engkau akan mendapatkan teguran. Yang ada engkau akan ditegur. Bahkan kopi itu akan ditolak. Kalau bosnya nggak baik mungkin akan dituangin. Mungkin kau akan merasa, kenapa ditolak? Engkau nggak mau belajar. Bos itu kalau minum kopi nggak pakai gula. Oh. Engkau menyesal. Karena ternyata kerjaanmu yang engkau harapkan akan mendapatkan apresiasi dari bosmu ditolak. Ahibati fillah. Bagaimana dengan amalan-amalan kita selama hidup di dunia? Semua beramal. Semua bekerja. Beribadah. Kalau ditanya maunya apa? Surga. Kenapa engkau ingin surga? Ya kalau bicara hidup di dunia nih, kita nggak lama. Kakek anak udah mati. Bapak anak juga mati. Terus anak ya lagi nunggu giliran. Makanya anak beribadah, anak beramal. Sebagian hijrah yang dahulunya mungkin hidup dengan kemaksiatan. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan. Pindah untuk menjadi orang yang ahli ibadah. Tapi kalau antum nggak punya ilmu. Jangan-jangan ibadah antum sia-sia. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari dalam kitabnya. Beliau menyebutkan bab. Judulnya Babun Al-Ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Mau ngomong aja harus ada ilmunya. Mau ngomong apa aku? Ya tanya, apa yang harus aku sampaikan? Aku mau berbuat apa? Ya cari tahu. Apa tugasmu? Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Tauhilah bahwa la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan beristighfirlah. Minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ilmu dulu baru ngamal. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. La ilaha illallah. Kita dari dulu tahu la ilaha illallah. Bahkan kita hafal sejak kecil. Bahkan anak-anak kecil umur 2 tahun
itu bisa mengulangi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dia. Ketika ditanya, dia nggak tahu artinya. Ada orang sampai tua, nggak tahu artinya. Tiap hari dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca pagi 100 kali, sore 100 kali. Ditanya apa artinya? Nggak tahu. Loh, terus kenapa engkau beramal? Kan perlu adanya ilmu. Sehingga ibadah yang dilakukan tidak sia-sia. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim. Ini ayat yang akan kita baca adalah ayat perintah pertama yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. Dari 6.000 ayat kira-kira. Itu ada ayat cerita, ada ayat tentang penetapan dari Allah. Ada larangan, ada perintah. Apa sih perintah pertama dalam Al-Quran Karim kalau kita baca Quran? Dibuka kita baca Al-Fatihah. Terus kita baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Belum ada perintah di sana. Ternyata perintah pertama itu ada di ayat 21 dari Al-Baqarah. Coba kita baca ayat 21, 22. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung artinya atau Ya, lanjut dulu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was sama'an bina'a Wassama'a bina'a. was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Barakallahu fikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kita. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Barakallahu fikum. Subhanallah syama. Ini perintah pertama. Disuruh apa kita? U'budullah. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Allah yang menciptakan kalian. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Beribadahlah kalian kepadanya. Agar kalian bertakwa. Allah itu yang menciptakan bumi. Menciptakan langit. Menurunkan air dari langit. Menumbuhkan biji-bijian, buah-buahan, rizki buat kita. Maka jangan berbuat kesyirikan. Jangan. Dalam kondisi kalian tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi segalanya, lalu engkau dalam beribadah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Masih ada yang ragu kalau yang memberikan rezeki adalah Allah, sehingga dicari tempat-tempat pesugihan. Takut jabatannya jatuh atau apa, dia cari tempat-tempat seperti itu. Kok nggak minta sama Allah ya? Jadi perintah pertama itu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin kita bertanya, terus bagaimana beribadah Ustaz? Apakah semau kita beribadah? Oke, kita harus ikhlas, nggak boleh menyekutukan Allah. Terus tata cara pelaksanaan ibadah itu dari mana? Kita sholat. Dari mana kita sebenarnya belajar sholat? Kita puasa. Kenapa puasa itu kok meninggalkan makan dan minum dan syahwat? Kok hanya di bulan Ramadan? Aku kepingin puasanya itu sekarang aja, mumpung musim hujan.
Enak kan? Kalau nanti musim panas, kemarau, aduh, jadi panjang tuh siangnya dan kehausan kita. Maka bicara ibadah nih, agar engkau ibadahnya nggak sia-sia, Allah Azza wa Jal menurunkan sebuah ayat di surah Ali Imran ayat 31-32. Di mana di ayat itu Allah Azza wa Jal memberikan sebuah arahan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kepada manusia-manusia yang mengaku kami beribadah kepada Allah. Kami orang Islam. Benar kau orang Islam? Maka buktikan cintamu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah semaumu? Enggak. Terus beribadah sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawla fa innallaha la yuhibbul in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Maka bukti cinta kepada Allah, bukti ucapan kita la ilaha illallah, itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah akan cinta sama kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nggak sia-sia amalan kita. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lalu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Apa sih yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, Nabi menjadi utusan Allah yang menjelaskan kepada umat. Quran ini nggak diturunkan di sebuah gunung yang kemudian orang-orang pada bisa membacanya lalu mengambil faedah. Enggak. Quran ini diturunkan ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menyampaikan dengan lisannya dan mempraktekkan dengan raganya. Dan para sahabat melihat bagaimana Islam itu. Agar ibadah kita tidak sia-sia, maka kita perlu belajar lagi nih. Gimana ibadah yang benar? Ada sebagian yang merasa sudah baik. Sudah banyak amalannya. Merasa sudah soleh karena rajin ibadah, tekun beribadah. Tapi kalau dia cek dengan standar yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, belum tentu baik. Penilaian dia kan subjektif. Sedangkan ada standar amalan itu diterima. Saya sudah haji Pak Ustadz. Saya sudah umroh. Saya alhamdulillah sholat malam. Saya alhamdulillah sholat sejak balik gak pernah hinggapkan sholat. Alhamdulillah. Tapi coba engkau tanyakan. Kira-kira sholatmu itu diterima gak? Karena ada orang-orang yang merugi. Disinilah para ulama berusaha untuk menjelaskan. Agar umat itu sadar dengan kewajiban mereka tatkala beribadah. Harus ada dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas. Syarat kedua sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dua syarat ini sebenarnya adalah pengamalan dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau engkau bersyahadat la ilaha illallah, tapi engkau ibadahnya nggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nggak diterima.
Kalau engkau ibadahnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, arahan-arahan Nabi dalam beribadah dijalankan, tapi engkau nggak ikhlas, engkau melakukan kesyirikan, habis nggak ada gunanya. Rukun Islam itu 5. Yang pertama itu 2. Maka dikatakan 2 kalimat syahadat. Tapi 2 ini sejatinya adalah 1. Karena yang 1 tidak akan diterima tanpa ada yang 1. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kahfi. Di ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ayat 110. Tentang bagaimana seharusnya ya kita beribadah. Nah, silakan dibaca. Surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, Ustaz, insyaallah Anda baca. It's 10:21. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Barakallahu fikum. Tuh, yang ingin perjumpaan sama Allah, yang ingin diterima amalannya, apa yang harus dia lakukan? Beramal kebajikan. Yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang ada dalam hatimu hanya Allah sang pencipta. Engkau tidak berdoa, tidak memohon, tidak bertawakal, tidak berharap kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu sebagai pencipta. Engkau tidak menduakan Allah dengan siapapun dari makhluknya. Maka bicara ikhlas ini syarat yang mau tidak mau harus terpenuhi. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, hunafa. Ikhlas dalam ketaatannya buat Allah. Bukan karena ria. Bukan karena ingin disanjung. Coba tanyakan kepada kita, selama hidup ini kita, apakah kita sudah mentauhidkan Allah dengan sebenarnya? Apakah dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, sholat umpamanya, apakah memang sudah lillahi ta'ala? Atau ternyata kita sholat karena ingin pujian, karena ingin sanjungan. Apa kata Allah tentang orang-orang munafikin? Idza qamu ila salati qamu kusala. Tuh orang-orang munafik kalau sholat, orang munafik ini Islam jemaah, secara zahir. Hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bermakmum kepada Nabi ketika sholat. Makan bareng Nabi alaihi salatu wassalam, berangkat dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Mereka hendak menipu Allah dengan menampakkan keislaman padahal di dalam hatinya dia kafir. Apa kata Allah tentang sifat mereka? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, mereka sholat. Munafik ini sholat. Tapi males. Mau bangkit sholat itu ya Allah dengar adzan. Males dia.
Yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Kalaupun sholat, riya, pamer. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya itulah yang akhirnya menjadikan ibadah dia sia-sia aja. Di surat pendek yang kita hafal. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Orang sholat celaka. Masuk neraka. Masuk ke lembah di dalam neraka. Ini dikatakan lembah wail. Mereka sholat. Tapi asal-asalan sholatnya. Mau-mau dia sholatnya. Bicara waktu ya. Kapan dia mau sholat. Tidak ikut aturan. Ini syarat yang kedua. Yura'unan nas. Sholat riya. Hanya ingin dilihat. Sehingga dia itu hampir nggak pernah sholat ketika nggak ada orang. Berat kalaupun dia sholat nggak ada orang, ya Allah ya. Mungkin dia seperti ayam yang mematok jagung. Cepat aja gerakan. Tapi kalau ada orang yang melihat dan memandangnya, maka dia tegak. Dia sholat dengan penuh kekhusyuan supaya dilihat semua. Riya ini menggugurkan semua amalan. Artinya amalan yang bergabung dengan riya tadi. Kalau syirik itu, kita melakukan kesyirikan, itu menggugurkan semua amalan kita. Tapi kalau riya, itu akan menjadikan amalan yang kita kerjakan sia-sia. Yang kita kerjakan tuh, yang ada riyanya di sana. Orang berangkat haji, umroh nih sekarang nih. Jadi fasilitas untuk riya itu sangat mudah sekali sekarang. Bagaimana dia berangkat umroh, dia bisa mengumumkan keberangkatannya sejak dari rumah, sejak naik mobil, sampai masuk Masjidil Haram. Dia sampaikan kepada orang. Riya belum tentu, tergantung niat dia. Sodakoh kita. Jangan sampai antum merasa anak banyak sodakohnya Ustaz. Tahu-tahu nanti hari kiamat. Mana sodakohku? Ya Allah, aku pernah sodakoh. Puluhan juta, ratusan juta. Tapi kok gak ada hasil? Sia-sia. Kenapa ada riya? Allah menyebutkan tentang penghuni surga. Apa sih yang mereka kerjakan? Bagaimana kerjaan mereka? Sehingga tidak sia-sia. Di surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Nah, silakan dibaca. نعم تفضل. Baik, mungkin Anda yang baca. Allah mengatakan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena berharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih. Baru diterima tuh sodakohnya. Mereka tidak mau
balasan, nggak mau ucapan syukur, nggak mau syukron, nggak mau ucapan terima kasih. Kita berbuat itu liwajhillah. Maka hati-hati dengan yang rajin sodakoh, yang rajin berbagi. Jangan sampai akhirnya ibadahmu sia-sia. Uang keluar masuk neraka. Orang tuh ngeluarkan duit ingin menyelamatkan diri dari api neraka. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Subhanallah. Setengah butir kurma Ustaz bisa menyelamatkan dari neraka? Iya kata Nabi SAW. Dan 1 miliar bisa memasukkan engkau ke neraka. Kok bisa setengah butir kurma masuk surga, selamat dari neraka, yang 1 miliar masuk neraka. Bukan malah masuk surga. Karena lebih banyak sedekahnya. Yang menjadi standar itu bukan banyak-banyakan amalan. Tapi baik-baikan. Maka Allah sebutkan tuh. Bagaimana penghuni surga. Ahibati fillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang insyaallah hadis ini ma'ruf. Kita insyaallah semua menghafalnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya, ini hijrah. Kita tahu pahala hijrah jemaah. Masya Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keluasan, kemudahan, rizki di muka bumi ini. Ada banyak yang Allah sediakan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju kepada Allah, lalu dia mati, pahalanya tetap dikasih sama Allah. Nggak sia-sia matinya dia. Nggak mati konyol dia. Ada manfaat dari kematian dia. Diterima. Asalkan ilallah. Tapi kalau hijrah karena wanita, hijrah karena dunia, maka ya hijrahnya ke sana. Niatmu kan itu memang. Ingat, semua tergantung niatnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan proses sidang pada hari kiamat. Awwalu man yuqda yaumal qiyamah thalath. Ada 3 manusia yang akan disidang pertama kali pada hari kiamat. Semoga kita tidak termasuk dari mereka. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Alim, hafal Quran. Masya Allah. Thumma utiyabih. Didatangkan nih orang untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafah. Allah tunjukkan kepada orang ini nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Iya ya Allah, Engkau berikan semua itu kepada kami. Terus Allah bertanya, Fama amil tabi. Engkau gunakan untuk apa? Untuk apa kau? Dengan begitu yakinnya orang ini mengatakan, Ta'allamtu fik, wa 'allamtun nas, wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah,
Dengan nikmatnya kau berikan kepadaku. Aku belajar ilmu. Aku menuntut ilmu. Aku baca Quran untuk berharap keridhaanmu ya Allah. Dan aku mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Semuanya lillahi ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kadzabta. Bohong. Bohong. Allah tahu kita bohong? Ya. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Maka dikatakan kadzabta. Innama ta'allamta liyuqala alim. Wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar selama ini hanya ingin mendapatkan predikat alim ulama. Ustadz, kiai. Itu yang kau cari. Kau belajar untuk itu. Dan engkau menghafal Quran. Supaya mendapatkan gelar Al-Qari, Al-Hafidh. Yang bacaannya bagus. Yang enak bacaannya. Yang hafal Al-Quran. Masuk nominasi penghafal Quran yang paling baik. Itu yang kau inginkan. Waqad qil. Dan engkau sudah mendapatkannya di dunia. Orang-orang udah memujimu. Terus engkau mau minta pahala hari ini? Nggak ada. Ingat semua fadilah tentang membaca Al-Quranul Karim. Tentang mengajarkan Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semua itu dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala. Tanpa keikhlasan, Quran ini datang pada hari kiamat nuntut kita. Bukan menyelamatkan kita. Bukan memberikan syafaat kepada kita. Itu orang yang pertama di sidang nantinya. Muslim dia, bukan kafir, Muslim. Yang kedua, syahid. Orang yang mati syahid. Maka nggak boleh kita bermudah-mudahan mengatakan fulan syahid. Fulan mati syahid. Tunggu dulu. Yang boleh kita mengatakan fulan syahid itu kalau Nabi Muhammad SAW memberikan pernyataan memang fulan secara personal adalah mati syahid. Ini orang benar mati syahid. Matinya di medan perang. Dibangkitkan. Di sidang dia. Allah tanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Fama amil tabiha." Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan? Apa jawab orang ini? Qataltu fika hatta istushhitu. Ya Allah, aku berjuang menegakkan agamamu. Ikhlas lillahi ta'ala. Sampai aku tewas dalam menegakkan agamamu. Benar nggak dia dengan ucapannya? Allah tahu dengan isi hati manusia. Allah mengatakan, kadzab, bohong, dusta engkau. Kenapa innama qatalta liyuqala jari? Engkau berjuang hanya berebut gelar jari, pahlawan, pembela kebenaran, orang yang berjuang untuk agamanya. Itu yang kau inginkan. Waqad qil. Dan engkau sudah dapatkan itu. Namamu masuk dalam daftar pahlawan nasional umpamanya. Masuk di dalam buku-buku sejarah. Fulan bin Fulan mati di medan perang memperjuangkan agama Allah. Padahal niatnya ingin mendapatkan gelar pahlawan dan pujian dari manusia. Maka kata Allah, engkau sudah dapatkan itu. Thumma umira bihi. Fasuhiba ala wajhi. Thumma turiha finnar. Akhirnya diseret di wajahnya, dilemparkan ke neraka. Terus dia berjihad sampai mati, sampai luka-luka. Istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Nggak ada nilainya? Nggak ada. Sia-sia. Karena dia tidak mengharapkan keridhaan Allah semata. Yang ketiga, Jawad. Orang yang baik hati, yang mulia, yang suka berbagi dengan manusia. Ini orang kaya raya, Allah kasih nikmat lebih dan dia baik hati. Ada orang kaya pelit. Ini orang kaya baik hati, suka berbagi. Tetangganya satu kampung memberikan 2 jempol buat dia. Dihadirkan nih orang untuk disidang.
Lalu Allah tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan orang ini mengakuinya. Iya. Semua nikmat engkau sudah berikan kepada aku. Fama amilta biha. Lalu engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Buat apa engkau nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau ingin harta itu disedekahkan di sana, melainkan aku sudah berbagi ke sana. Semua tempat kebaikan dia kasih. Masjid dia bangun, pesantren sekolahan dia dirikan, panti asuhan anak-anak yatim dia santuni. Janda-janda dia kasih. Masya Allah, dengan uangnya dia berangkat umroh, berangkat haji, mengirimkan orang-orang untuk berjihad fi sabilillah. Orang baik dalam kacamata manusia. Bahkan orang kampung tuh ketika dia mati, mereka merasa kehilangan orang baik ini. Karena mati sudah. Berarti kan orang baik di masyarakat. Nah. Lalu Allah bertanya kepada orang ini. Fami amilta biha, kata dia tadi. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka. Hartamu dinafkahkan di sana. Pemberianmu dinafkahkan di sana. Melainkan aku sudah bernafkah di sana. Orang kan kalau sedekah kan lillahi ta'ala ya. Mengatakan ini dan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini? Bohong. Dusta. Engkau berbagi bersedekah bukan karena aku, kata Allah. Engkau melakukan itu semua agar engkau mendapatkan gelar orang yang baik hati, orang yang dermawan, dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Maka di sini yang ada diseret di wajahnya, gimana wajah kita kalau diseret? Diseret di lantai aja sakit. Gimana kalau diseret di bebatuan? Kemudian dilemparkan ke dalam api. Sehingga yang pertama ilmunya nggak berguna, sia-sia. Yang kedua, mati syahidnya di medan perang juga nggak ada gunanya. Yang ketiga, kekayaannya yang dia sedekahkan sia-sia. Kenapa? Karena Allah tidak mau menerima amalan kecuali ikhlas buat Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah zat yang tidak perlu, paling tidak butuh dengan sekutu, dengan partner. Nggak ada. Allah menciptakan semuanya hanya dengan mengatakan kun, selesai semua. Allah nggak perlu partner, nggak perlu sekutu. Maka barang siapa, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia sisipkan di dalam amalan tersebut selain aku, taraktuhu wa syirka. Maka aku akan biarkan dia dengan yang aku disekutukan sama dia. Allah nggak akan terima. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 15-16 berkaitan dengan niat. Engkau ketika beribadah niat dunia, niat akhirat. Ada orang sedekah supaya dilipat gandakan uangnya di dunia. Ya udah di dunia aja engkau dapat. Loh Zat, di akhirat engkau kan nggak minta akhirat. Engkau minta dunia. Apa kata Allah? Nah, dibaca surat Hud ayat 15-16. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sodako, ada orang berbuat baik, membantu orang lain, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal, Allah balas. Dia berbuat baik. Dia memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Walaupun ria, Allah balas. Di mana? Di dunia. Karena maunya dia di dunia. Seperti tadi cerita 3 orang. Yang satu minta dipuji sebagai alim ulama, yang satu minta dipuji sebagai pahlawan, yang satu minta dipuji sebagai orang yang dermawan. Udah dikasih semua sama Allah balasan buat mereka. Di dunia. Nggak akan dirugikan sama sekali. Full Allah kasih. Atas kebaikan yang mereka kerjakan. Tapi di akhirat sia-sia. Allah hapuskan. Nggak ada engkau beramal itu habis. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan soleh mereka. Lalu kami jadikan debu yang berterbang. Sia-sia. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Tadi kita bicarakan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nggak boleh kita beribadah semau kita. Sholat duhur, ya sholat duhur itu, mulai sekarang nih, jam 10.47, orang-orang di Jakarta, ya Allah Ustaz, anak ada acara nanti pas duhur itu. Ada acara, anak sekarang aja lah sholat duhurnya, lebih cepat kan lebih baik. Bahasanya lebih cepat, lebih baik. Nggak diterima tuh. Kenapa? Karena ada aturannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis rawahu Muslim. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Sia-sia antum sholat. Sholat zuhur. Masya Allah, sebelum sholat zuhur qobliyah dulu dia. Habis qobliyah sholat zuhur, habis gitu ba'diyah. Tapi sebelum masuk waktunya, nggak diterima. Atau antum sholatnya setelah lewat waktunya. Nggak diterima. Terus gimana? Harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebati fillah. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang hadis yang baru saja kita baca. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Apa kata Ibn Rajab? Hadal hadis aslun azimun min usul Islam. Hadis ini adalah salah satu pokok-pokok agama Islam. Pokok yang agung sekali. Wahuwa kal mizan. Hadis ini ibaratkan timbangan untuk amalan yang zahir. Jadi amalan zahir itu yang dilakukan oleh raga kita, oleh lisan kita. Ada amalan batin, yaitu amalan dalam hati kita. Jadi standar amalan zahir itu hadis ini. Dan standar untuk amalan batin itu hadis Umar bin Khattab yang tadi kita baca juga. Innamal a'malu binniyah. Amalan itu tergantung niatnya. Walaupun kau sholatnya Masya Allah tepat waktu ya. Bahkan kau jadi imam. Lalu engkau benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Tapi riya nggak ada gunanya. Tapi sebaliknya. Kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala, tapi tidak sesuai dengan aturan, sia-sia sholat antum. Jadi semua amalan yang tidak diharapkan wajah Allah di sana, tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka akan sia-sia. Dan semua amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW akan tertolak. Oleh karena itu,
Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak diterima. Sia-sia dia sholat, capek 60 tahun sholat. Di masjid terus atau di mana. Dia sholat 60 tahun nggak diterima satu pun sholatnya, satu pun nggak ada. Kenapa? Karena masalahnya dia nggak ikut aturan. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Maka ditolak. Tadi yang kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai salat. Ada yang lalai dari sisi wudunya. Wudu, pokoknya wudu, ternyata ujung sikunya nggak kena air. Sholat. Wudunya nggak sah, gimana sholatnya? Nggak diterima. Sholat itu harus tumakninah. Sholat cepet-cepetan. Bahkan ntar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. 2 bulan lagi. Hari ini tanggal 2 Rajab insya Allah. 58 hari lagi mungkin. Atau 57 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Orang biasanya melaksanakan sholat tarawih. Disinilah banyak yang cepet-cepetan. Jangan sholat tarawih. Sholat wajib aja di sebagian masjid itu. Hampir bisa disebut nggak ada tumakninah. Engkau mau kemana? Engkau terburu-buru. Kadang kala sholatnya pendek, zikirnya panjang sekali. Sholatnya nih, sholat ini zikir. Sholat itu zikir. Apa kata Allah? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Maka seharusnya zikir di dalam sholat inilah yang tenang, khusyuk dan panjang. Ketika ruku, antum berzikir. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Engkau kalau di luar sholat kan ingin panjang zikirmu, maka ketika sholat perpanjang zikir. Karena sholat itu sejatinya adalah zikir. Maka tuh ada orang 60 tahun sholat gak diterima. Ada seorang sahabat masuk Masjid Nabawi sholat ya. Sholat dilihat Nabi SAW. Selesai sholat dia menghadap kepada Rasul SAW. Dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik sholat lagi. Engkau belum sholat. Nggak dianggap sholatnya dia. Sholat yang kedua. Sama Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik lagi sholat. Engkau belum sholat. Belum sholat engkau. Sholat lagi nih orang sampai 3 kali. Apa kata Nabi SAW ketika dia menjumpai Nabi? Untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah SAW mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik sholat. Engkau belum sholat. Apa kata sahabatnya? Ya Rasulullah la uhsinu ghaira hadhi. Aku nggak bisa lagi sholat lebih baik dari yang tadi engkau lihat. Itu sudah sholat terbaik. Fa'allimni. Ajari aku. Gimana sholat yang benar? Diajarin sama Nabi SAW. Ini dari sisi yang berkaitan dengan zahirnya. Kalau hati, innamal a'malu bin niyat. Sa'id bin Musayyab. Dia pernah melihat seorang di Masjid Nabawi ini. Setelah adzan subuh itu, sholat setelahnya nunggu adzan itu banyak kali dia sholat. Padahal kan sunahnya 2 rakaat sebelum subuh. Dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat lagi. Sholat 2 rakaat lagi. Akhirnya sama Sa'id bin Musayyab dilarang. Kau jangan sholat. Udah cukup sholatmu tadi. Apa kata orangnya? Ya Aba Muhammad. Ayu'adzibuni Allah anis salah. Wahai Abu Muhammad. Apakah Allah akan mengadabku karena aku sholat? Aku akan diadab sama Allah? La. Enggak. Engkau enggak akan diadab karena engkau sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi dia akan mengadabmu gara-gara engkau menyelisihi sunnah.
menyelisihi aturan. Maka tugas kita jemaah mengikuti aturan. Ibadah-ibadah kita yang sudah kita kerjain. Mamanya sekarang nih, bulan Rajab. Ngapain aja bulan Rajab? Ada ritual-ritual tertentu. Ada sholat raghaib umpamanya. Sholat yang 12 rakaat. Pada malam Jumat pertama, bulan Rajab. Antara maghrib dan isya. Sholatnya 12 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali ya. Kemudian dia membaca surat-surat lainnya nanti ada yang sampai 70 kali seperti itu. Pertanyaannya, Nabi ngerjain nggak itu? Enggak. Hati-hati kau, jangan dikerjain. Loh Ustaz, tapi ada di sebagian buku. Ada sebagian Ustaz nyuruh. Oh berarti ada khilaf. Benar ada khilaf. Engkau cari tahu. Kalau terjadi 2 omongan ini, mana yang engkau harus ikutin? Kata Nabi SAW tatkala mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Terus solusinya apa? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Kalian ikuti sunnahku. Tata caraku, jalanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah-sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Ikutin sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pegang tuh sunnah, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Nggak diterima nanti sama Allah. Udahlah kita nggak usah berinovasi dalam urusan ibadah. Terus ikutin aja. Oleh karena itu, tatkala terjadi perselisihan, apa yang harus dilakukan? Ya, mencari solusi. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 59. Ayat 59 akan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Barakallahu fikum. Maka ketika terjadi perselisihan, ribut, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan sunnah, bingung kita jadinya. Terus ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu lebih baik daripada kita ribut-ributan terus. Apa yang diperintahkan Allah, amalkan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Apa yang dikerjakan Rasul SAW, yang dibuat sama Nabi, buat. Kita buat. Yang Nabi nggak buat, ya kita nggak usah buat. Enak kan? Daripada ribut terus. Dan sebagai penutup jamaah rahimakumullah, di ayat kedua dari surat Tabarak, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah itu yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Amalan itu akan jadi baik. Yang pertama apabila ikhlas, yang kedua apabila benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Bang Arif. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz telah sampaikan kita menjadi tahu apa yang dimaksud dengan sia-sia tadi apa saja. Jangan sampai kita merasa apa yang sudah kita kerjakan sudah menjadi pahala buat kita, tapi ternyata di mata Allah tidak ada artinya. Mungkin kita segera langsung masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz. Ini ada beberapa mungkin tidak semua bisa kita kita akomodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat tapi bacaannya mungkin belum benar atau belum tepat, apakah termasuk sholat yang sia-sia, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Sholat ini ada syarat, ada wajib, ada rukun, ada sunnah. Maka hendaklah kita memenuhi syaratnya, menjalankan rukunnya dan wajib-wajibnya, kalau bisa sama sunnahnya. Terus gimana orang yang sholat bacaannya belum benar? Ya tergantung kondisi dia. Kalau orang itu baru masuk Islam, orang itu memang baru belajar, ya Allah akan memakluminya. Tapi kalau orang ini memang nggak mau belajar, di awal-awal dia mungkin baru belajar, ada pemakluman tentunya. Sampai ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, dia belum bisa Al-Fatihah. Maka dia jadi Nabi SAW untuk baca Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi setelah itu suruh belajar. Maka kalau dikatakan bacaannya belum benar, rukun dalam sholat itu yang wajib dibaca, yang kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya adalah Al-Fatihah. Nah disinilah sekarang. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, padahal dia sudah berusaha, sudah belajar, insya Allah dimaklumin. Tapi kalau dia nggak mau belajar, maka akan berbahaya sama dia. Nanti akan ada persidangan. Kenapa engkau nggak belajar? Engkau tahu sholat itu kewajiban. Dan menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Engkau belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrismu fasih, bagus bahasa Inggrismu. Bahkan engkau jadi orang yang hebat dalam urusan bahasa Inggris. Nih baca Quran nggak benar. Yang wajib yang mana? Belajar bahasa Inggris atau belajar Quran? Sebagai kewajiban untuk menyempurnakan sholatmu. Maka kelak akan dihisap jamaah. Maka berhati-hati kalau kita mengatakan ada orang yang sudah belajar Ustaz tapi memang berat bagi dia ya. Dia antara ain sama sulit sekali Ustaz dan dia sudah belajar. Insya Allah Allah maklumi jamaah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi buat orang-orang yang sudah berusaha insya Allah aman. Tapi kalau orang nggak mau belajar dan nggak mau memperbaiki ya takut sia-sia sholatmu nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukur Ustaz. Ya, pertanyaan kedua Ustaz, ini ada yang bertanya. Biasanya kalau kita habis sholat kan ada zikir Ustaz. Kemudian pada sholat subuh dan asar ada zikir pagi petang Ustaz. Apakah harus dibaca dua-duanya atau cukup satu aja Ustaz? Syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah, berkaitan dengan zikir pagi dan petang ini, maka dibacanya, waktu membacanya itu yang mulia adalah setelah subuh, setelah masuk waktu subuh, sampai matahari terbit. Kalau nggak kebaca, ya udah baca waktu duha nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita membacanya. Yang asar, antara asar sampai matahari tenggelam. Yang lupa Ustaz karena sibukin itu ya baca ba'dal maghrib nggak apa-apa. Nah, yang ditanyakan ini, apakah baca dua-duanya Ustaz? Umpamanya habis subuh kan ada zikir. Jadi ada zikir habis subuh itu yang mungkin sama dengan zikir pagi dan petang. Contohnya baca qul huwallahu ahad. Baca berapa kali? 3 kali. Nah, 3 kali itu pagi dan petang. Selesai sholat baca sekali. Kalau kita mau baca langsung ya kita baca 3 kali. Jadi yang habis subuh itu kita baca 3 kali. Qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca 3 kali sehingga mencukupkan untuk zikir paginya. Habis asar ketika kita baca 3 kali, maka mencukupkan untuk zikir petangnya. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau ada yang zikir-zikir yang bisa digabungkan, maka digabungkan sehingga kita sudah melaksanakan zikir tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Menanyakan bagaimana kita tahu bahwa Ustadz yang kita jadikan sumber itu mempunyai ilmu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Ustaz. Mohon bisa penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita ini ya namanya orang mau belajar. Kadangkala dia nggak bisa tahu mana ustadz yang benar dan yang salah. Karena dalam pandangan dia semua ustadz tuh benar. Siapa yang salah? Dia yang salah. Dia yang mau belajar. Terus bagaimana sekarang Ustaz? Perlu adanya rekomendasi. Tanya sama ustadz, sama kawan mungkin yang sudah belajar. Yang belajarnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia tanya kepada dia, aku mau belajar. Mungkin kasih arahan ya. Perlu adanya arahan. Tapi setelah engkau mungkin mulai belajar, mulai ngerti, biasanya mulai faham sekarang. Kalau dengar kajian, ada penyampaian, kemudian di sana dia ngelihat nih yang menyampaikan adalah qala Allah, qala Rasul yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka tatkala itu dia mengatakan insya Allah ini benar nih. Ketika menyampaikan hadis, dia sebutkan hadisnya sahih atau dhaif. Maka dengan cara seperti itu mulai kita lebih memahami insya Allah. Tapi kalau nggak paham tadi kita perlu rekomendasi, perlu tanya kepada orang-orang yang berilmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Fadhol, gimana Bang? Masih ada waktu, kita tanya. Tafadhol Bang. Fadhol Bang. Ini ada yang menanyakan Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat Ustaz? Gimana Bang? Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Ya, bagaimana cara kita supaya khusyuk dalam sholat kita. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau bicara bagaimana kita khusyuk dalam sholat kita. Yang kita tahu berkaitan dengan sholat ini sendiri. Selain ikhlas lillahi ta'ala. Selain ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ini ibadah perlu kekhusyuan. Orang tuh akan mendapatkan pahala dari sholatnya sesuai dengan kekhusyuan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan ada orang yang sholat cuma dapat setengahnya. Nggak full dia dapat. Ada yang cuma dapat 1/3. Ada yang dapat 1/10. Ada yang nggak dapat apa-apa dia sholat. Karena mulai Allahu Akbar, dia tuh pikirannya kemana-mana. Sehingga sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Nggak dosa dia, artinya dia melaksanakan sholat duhur tuh. Sholat duhur dia sholat. Tapi bicara pahala, engkau nggak ada khusyuk sama sekali. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk ya dalam sholat kita? Yang pertama engkau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian persiapkan dirimu. Mempersiapkan diri. Orang tuh kalau mau rapat ya, dia udah siapin. Aku mau ngomong apa nanti, mau presentasi dia, biasanya dia juga sudah siapin ini itu macam-macam. Engkau mau sholat, engkau ini mau ngobrol, engkau ini mau bermunajat sama Allah Azza wa Jalla. Masa engkau nggak siapin? Kira-kira kalau ada orang presentasi lalu blank, dia mikirin keluarganya, ngomong dia gimana? Ya udah nggak akan bisa difahami. Perlu persiapan. Persiapan dari sejak wudu ya. Bagaimana wudunya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian tatkala dia sholat. Bagaimana dia memahami apa yang akan dia baca. Kemudian dia faham juga apa yang dia baca. Ketika ruku dia baca, dia posisi ruku. Dia itu benar-benar menghayati. Aku ini sedang ruku. Buat siapa engkau?
Selesai ruku engkau memuji Allah, mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu engkau bangkit dari ruku mengatakan sami Allahu liman hamidah. Engkau mengatakan Rabbana walak. Lalu engkau sujud. Buat siapa engkau sujud? Dan dalam setiap gerakan engkau menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka insya Allah dengan cara seperti itu semoga kita bisa khusyuk. Kalau nggak khusyuk, ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kirimu. 3 kali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang setan nggak pernah berhenti godain kita. Dia akan terus godain kita. Tapi kita persiapkan diri. Kadang kala ngeblank dikit, ambil lagi, tarik lagi tuh pikiran kita. Aku sedang sholat nih. Aku sedang menghadap Allah. Makanya ketika sujud, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk baca doa. Selain zikir sujud, baca doa. Minta sama Allah. Karena biasanya orang kalau minta itu agak lebih sadar. Kalau dia sedang minta. Ketika sujud dia mau minta. Aku mau minta apa ya? Wah, aku mau minta selamat dari COVID-19. Dia baca. Oh, aku mau minta supaya Allah melunasi utang-utang aku. Biasanya akan khusyuk. Tapi rutinitas bacaan itu kadang-kadang membuat dia blank tadi. Lalu berusaha untuk memperbanyak keragaman doa-doa. Doa sujud tuh macam-macam. Doa rukuk tuh macam-macam. Bagaimana kita membacanya? Ganti-ganti itu. Kita sholat zuhur baca yang ini, asar baca yang ini. Kemudian hafalannya ditambah juga. Ada orang ketika sholat yang dibaca, ya sudah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sama baca, wal asri innal insana lafi khusr. Orang tuh baca itu, tanpa serius pun keluar dari lisannya. Sebagaimana orang baca Al-Fatihah. Kadang-kala Al-Fatihah dia baca, ya tanpa mengingat sama sekali. Karena sudah seperti air di lisan dia. Maka usahakan kita punya waktu-waktu secara berkala. Kita membaca tafsir Al-Fatihah. Baca lagi tafsir Al-Fatihah. Nanti dapat berapa pekan. Baca lagi tafsir Ibnu Katsir. Tafsir At-Tabari. Agar kita tatkala membaca Al-Fatihah itu jadi semakin yakin. Kita ini sedang bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Ada satu pertanyaan Ustaz yang mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Barakallahu fikum. Bang, Assalamualaikum videonya Ustaz. kok belum keluar Bang? Ya. Siap. Bismillah. Ya. Ana ditinggal meninggal suami 7 bulan yang lalu dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki yang masih kecil, usia 10 tahun, 7 tahun, dan 8 bulan. Sejak ditinggal abinya, anak laki-laki Ana sering membantah dan melawan. Apalagi saat disuruh sholat dan dibatasi main HP. Padahal dulu waktu ada abinya, anak-anak rajin sholat. Pertanyaannya adalah, apakah Ana termasuk mendolimi anak yatim jika terkadang Ana memukul anak karena melawan dan memaksa anak untuk sholat? Kemudian yang kedua, apakah saat Ana bersedekah untuk almarhum suami, haruskah Ana sebutkan nilainya? Contoh, Ana sedekah 10.000 dengan niat untuk almarhum suami dan untuk anak-anak. Haruskah Ana lapaskan dalam hati saat bersedekah untuk suami 5.000, untuk anak 5.000? Dan apakah sedekah hanya Ana niatkan untuk suami dan anak saja? Tidak ada pahala untuk anak. Syukran jazakumullah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, buat penanya yang ditinggal mati oleh suaminya, ahsanallahu azaki wa ghafara limayyitiki wa azzamallahu ajraki. Dulu ketika ada bapaknya, anak itu nurut. Ya. Bisa jadi karena ada rasa takut dia sama ayahnya. Atau kondisinya dia itu seneng gitu loh. Sholat itu karena ada yang dampingin ayah. Kadang-kala kan ibu ini datang bulan, dia nggak sholat. Sehingga ada nyuruh tuh anak. Tapi kalau dulu kan diajak sama bapaknya. Ini menjadi salah satu problem memang yang insya Allah bisa diselesaikan.
Baik. Kemudian karena disebutkan meninggalnya 7 bulan yang lalu, rahimahullahu ta'ala, berarti sudah masa pandemi. Yang sekolah anak-anak ini sudah online. Sehingga disinilah masalahnya. Kadangkala anak-anak itu yang dulu nggak boleh pakai handphone, selama pandemi ini wajib pakai handphone. Dulu nggak boleh, sekarang malah dia wajib pakai handphone. Sehingga ada keterikatan dan ketergantungan dengan handphone tersebut. Maka orang tua perlu menggantikannya dengan permainan-permainan lain. Supaya anak ketika dia diambil handphonenya, ada kegiatan lain buat dia gitu loh. Bukan diambil handphonenya lalu ditinggal. Ini orang tua harus tahu diri. Memang ya gimana? Dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bermain umpamanya. Karena kondisi pandemi. Maka orang tua perlu membuat permainan bersama anak-anaknya, menggantikannya dengan hal-hal yang berguna buat mereka. Lalu kalau bertanya apakah boleh memukul? Kalau diperlukan. Boleh. Jadi Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis-sholati sab'in. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Disuruh. Wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun nggak sholat. Jadi setelah 30 tahun prosesnya, bagaimana Islam memberikan waktu 3 tahun. Proses ngajarin dia sholat, dibimbing sholat, nggak dipukul. Tapi setelah umur 10 tahun nggak sholat, maka boleh dipukul. Namun selain dipukul dikasih pemahaman ya. Kemudian seorang ibu ya, kadang-kala jadi lebih galak. Kalau tadi dikatakan anaknya ini nggak nurut, tapi kata anaknya sejak ditinggal papa, ibu ini jadi lebih galak gitu. Jadi ada subjektivitas sebenarnya dalam kondisi seperti ini. Maka coba ngobrol sama anak-anak. Apa sih yang mereka inginkan? Ya ajak. Apalagi yang umur 10 tahun insya Allah sudah mulai bisa diajak diskusi. Ya, kasih nasihat. Dibacakan keutamaan-keutamaan sholat. Semoga dia kemudian jadi lebih baik. Jadi memukul itu diperbolehkan. Bukan membolimin. Malah kalau dibiarin anak-anak itu nggak sholat. Engkau membolimin tuh anak yatim. Engkau tidak menjaga peninggalan suami. Sebagai istri yang baik ya bismillah dijaga anak-anak. Kemudian pentingnya buat yang ditinggal mati suami ini, kalau memang tuh anak-anak punya paman laki-laki, maka disinilah bagaimana engkau menghadirkan peran paman sebagai pengganti ayah. Ya dimintain tolong, kalau mau ke masjid mampir rumah ya, dibawa fulan mamanya. Adiknya anti atau kakaknya anti atau sepupu-sepupu yang sudah umurnya lebih tua diminta untuk bawa adik sepupu mereka. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik antara anti sama keluarga anti insya Allah. Seperti itu. Adapun bicara kalau sodako buat yang meninggal dunia atau sodako buat anak-anak kita. Yang penting niat. Di mana niat itu di hati. Niat itu di hati. Tempatnya di hati. Semua ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Ya sudah. Engkau niat sodako. Allah tahu engkau niat 10.000 itu, engkau niat 5.000 buat anak, 5.000 buat suami. Allah tahu dan Allah akan catat hal itu insya Allah. Terus apakah sang istri yang memberikan sedekah nggak dapat pahala? Ya engkau tetap dapat pahala memberikan. Tapi untuk nilai itu engkau sudah berikan pahalanya kepada suami dan anak-anak. Jadi ingat, tetap orang itu yang melaksanakan umpamanya menggantikan umrohnya orang lain. Dia tetap akan dapat pahala kelelahan dia. Tapi tentunya nggak sama dengan kalau dia umroh untuk diri sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga memotivasi kita untuk berhati-hati dalam beramal, untuk berilmu dulu sebelum beramal, agar jangan sampai amalan kita sia-sia. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke pembawa acara Bang Arif, jazakumullah khair. Syukuran atas tausihnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ustadz sampaikan kepada kita semua dapat kita ambil manfaatnya, kita dapat laksanakan, dan kita paham atas apa yang selama ini kita lakukan. Apakah itu mendapatkan pahala atau tidak. Syukuran Ustadz atas waktunya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.